Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita ada di kelompok 3 akan menjelaskan manajemen risiko yang study case-nya itu Bukalapak. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Fajri dengan NIM akhir 2046. Saya Tony Akbar Sebastiansyah dengan NIM akhir 2004. Saya Stephen Christian dengan NIM akhir 2029. Saya Mario Disbroto dengan NIM akhir 2078. Saya Arvini Turen Januma dengan NIM akhir 2094. Oke, selanjutnya pendahuluannya yaitu Bukalapak merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia sejak 2010. Dalam perjalanannya, perusahaan menghadapi tantangan besar mulai dari persaingan ketat, kerugian finansial, hingga insiden serius kebocoran data pada tahun 2019 yang melibatkan 13 juta akun pengguna. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini permasalahan utama yang dianalisis meliputi identifikasi aset TI penting yang mendukung operasional Bukalapak, jenis-jenis risiko TI yang dihadapi, termasuk insiden nyata kebocoran data, analisis tingkat risiko menggunakan matriks probabilitas dan dampak, strategi mitigasi dan pengendalian risiko yang tepat, serta rencana tanggapan darurat jika insiden kembali terjadi. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi aset TI penting Bukalapak, menyusun daftar risiko yang mungkin muncul, melakukan analisis tingkat risiko dengan matriks, memberikan rekomendasi strategi pengendalian dan mitigasi yang efektif, serta menyusun simulasi skenario disaster recovery plan atau DRP agar perusahaan siap menghadapi insiden keamanan di masa depan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko TI di e-commerce. Yang kedua, menjadi referensi strategi mitigasi keamanan data. Yang ketiga, membantu perusahaan lain dalam menghadapi ancaman siber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk profil singkat Bukalapak sendiri. Nah, Bukalapak sendiri itu didirikan pada tahun 2010. Bukalapak berkembang pesat sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Layanannya meliputi marketplace pembayaran digital hingga produk virtual yang digunakan jutaan pengguna setiap harinya. Next. Nah, lalu untuk permasalahan nyatanya sendiri, Bukalapak menghadapi sejumlah tantangan nyata dalam operasionalnya seperti kebocoran data pengguna pada tahun 2019, persaingan ketat sampai pada akhirnya penutupan produk fisik pada tahun 2025, lalu ada kerugian sebesar 593 miliar rupiah pada tahun 2024, lalu yang selanjutnya ada restrukturisasi dan PHK sama gugatan hukum. Next. Lalu untuk selanjutnya, apa saja sih aset penting TI Bukalapak itu? Ya, jadi aset TI menjadi fondasi utama operasi Bukalapak. Nah, contohnya yaitu ada website dan aplikasi, server database dan cloud, payment gateway dan integrasi bank, lalu ada CDN dan load balancer, infrastruktur jaringan seperti firewall, IDS atau IPS dan VPN, lalu ada backup dan DR site, lalu ada dashboard admin dan API integrasi, lalu yang terakhir ada data pribadi pengguna atau PII. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi risiko yang berbagai macam TI dapat mengganggu jalannya bisnis, seperti yang pertama ada kebocoran data pengguna, yang kedua ada website down saat promo, yang ketiga ada ransomware, dan keempat ada kerugian finansial, kelima ada gugatan hukum, dan yang terakhir yaitu ada kompromi akun admin, pencurian laptop, DDoS, dan bencana fisik. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis risiko. Nah, analisis risiko ini dipetakan berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Yaitu yang pertama ada ID risiko yang pertama dengan ID R1. Nah, probability-nya ini yaitu nilainya 5 dan impact-nya 5, risk exposure-nya 25 dan level risiko
atau rendah, sedang, tingginya itu tinggi. Yang kedua ada R2. Di sini probability-nya ada 5, impact 4, dan risk exposure-nya 20, dan level risikonya ada tinggi. Selanjutnya ada R3. Di sini probability-nya ada 4, impact-nya 5, dan risk exposure-nya 20 dengan level risiko tinggi. Selanjutnya ada R4. Nah, probability-nya ada 4, impact-nya 4, risk exposure-nya ada 16, dan level risiko tinggi. Terus ada R5, probability-nya ada 3, impact-nya ada 5, risk exposure-nya ada 15, dengan level risiko tinggi. Dan ada R6, probability-nya ada 3, impact-nya ada 3, risk exposure-nya ada 9, dengan level risiko sedang. R7, probability-nya 4, impact-nya 4, risk exposure-nya ada 16, dengan level risiko tinggi. R9, probability-nya ada 3, impact-nya ada 3, risk exposure-nya ada 9, dengan level risiko sedang. Dan yang terakhir ada R10, yaitu probability-nya ada 2, impact-nya ada 5, risk exposure-nya 10, dengan level risiko sedang. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada analisis risiko yang dipetakan berdasarkan probability dan dampaknya. Yang pertama ada R1, yaitu risikonya dengan kebocoran data pengguna. Terus penyebabnya yaitu celah keamanan server dengan kondisi peretasan database. Dampak langsungnya yaitu data bocor, dampak bisnisnya yaitu hilang kepercayaan risiko hukum. Dengan R2 yaitu risikonya website down saat promo besar. Penyebabnya yaitu infrastruktur overload dengan kondisi traffic tinggi. Dampak langsungnya situs tidak bisa diakses, dampak bisnisnya penjualan hilang. Selanjutnya ada R3 ini resikonya ransomware. Penyebabnya itu patch tidak rutin dengan kondisi server transkripsi. Dampak langsungnya itu sistem lumpuh. Dampak bisnisnya itu operasional berhenti. Ada R4 dengan risiko kerugian finansial. Penyebabnya yaitu kompetisi ketat dengan kondisi margin rendah. Dampak langsungnya yaitu beban operasional, dan dampak bisnisnya yaitu penurunan saham. Selanjutnya ada R5 yaitu gugatan hukum pilot. Penyebabnya yaitu sengketa bisnis dengan kondisi proses hukum. Dampak langsungnya yaitu beban operasional, dan dampak bisnisnya itu penurunan saham. Ketidakpastian bisnis, maaf. Selanjutnya ada R6 yaitu API kurir gagal dengan penyebab vendor error. Kondisinya yaitu resi gagal dibuat. Dampak langsungnya yaitu pengiriman terlambat, dan dampak bisnisnya yaitu kepuasan pelanggan turun. Ini ada R7 kompromi akun admin, yaitu penyebabnya yaitu password lemah, tidak ada MVA, dan kondisi hacker akses akun, dan dampak langsungnya yaitu data atau harga berubah. Dampak bisnisnya itu kerugian besar. Ini ada R8 pencurian laptop staff. Terus penyebabnya yaitu perangkat tidak dienkripsi dengan kondisi laptop dicuri. Dampak langsungnya yaitu data internal bocor, dan dampak bisnisnya itu risiko hukum. Ini ada R9 yaitu DDoS attack. Penyebabnya yaitu perangkat tidak dienkripsi. Proteksi kurang. Kondisinya yaitu trafik palsu besar. Dampak langsungnya yaitu website menjadi lambat, dan dampak bisnisnya yaitu penjualan turun. Terakhir ada R10, resikonya itu bencana fisik atau banjir, kebakaran. Nah, penyebabnya ini DC tidak siap dengan kondisi fasilitas rusak. Dampak langsungnya itu server offline, dan dampak bisnisnya itu downtime. Selanjutnya ada rencana pengendalian resiko. Nah, di sini yang pertama ada ID resiko pertama R1, strategi responnya avoid, rencana mitigasinya enkripsi, P2 MVA SOC 24/7, bug bounty, audio
rutin. Kedua ada R2 dengan strategi respon mitigate. Rencana mitigasinya itu CDN, auto scaling server, stress test, monitoring real time. Ada selanjutnya ada R3 mitigate backup immutable batch routine segmentasi jaringan. Selanjutnya ada R4 dengan strategi respon transfer, yaitu rencana mitigasinya asuransi bisnis, diversifikasi layanan, efisiensi biaya. Ini ada R5 dengan strategi respon transfer. Nah, rencana mitigasinya yaitu pendamping hukum, strategi penyelesaian sengketa. Ada R6 yaitu strategi respon mitigate dengan rencana mitigasi SLA vendor sistem fallback manual untuk resi. Kemudian ada R7 strategi responnya yaitu mitigate dengan rencana mitigasi MVA admin role based access SUC alert. Yang ada R8 yaitu mitigate dengan rencana mitigasi enkripsi perangkat kebijakan by OD overrange training. Selanjutnya ada R9 dengan strategi respon mitigate juga, yaitu dengan rencana mitigasi WAF, CDN, anti DDoS, Five Foresight. Dan terakhir ada strategi respon transfer dengan rencana mitigasi DR site terpisah, asuransi kebakaran atau banjir. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu simulasi kebocoran data pada tahun 2019. Kasus kebocoran data Bukalapak ini pada 2019 mengekspos 13 juta akun. Penyebab utama adalah celah keamanan server, password admin lemah, patch yang terlambat, dan monitoring yang kurang efektif. Dampaknya meliputi kerugian finansial, penurunan kepercayaan pengguna, hingga potensi sanksi hukum dari regulator. Untuk rencana pemulihan disusun agar insiden bisa ditangani cepat, yaitu yang pertama, ada deteksi dan eskalasi cepat. Lalu yang kedua, ada isolasi server bermasalah. Yang ketiga, reset massal password pengguna. Yang keempat, investigasi forensik dan patch system. Dan yang terakhir, notifikasi publik dan pemulihan sistem. Agar insiden tidak terulang, Bukalapak perlu meningkatkan keamanan dengan cara yang pertama, enkripsi data PII atau Argon 2. Kedua, ada MFA untuk semua akun. Lalu yang ketiga ada Zero Trust Architecture. Lalu yang keempat ada Penetration Test Routine. Dan yang terakhir ada Bug Bounty Program. Next. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, kasus Bukalapak menunjukkan bahwa risiko TI yang tidak dikelola dengan baik dapat menghentikan operasional bisnis secara tiba-tiba dan merusak reputasi perusahaan di mata publik. Insiden kebocoran data pada tahun 2019 menjadi bukti nyata bagaimana lemahnya perlindungan sistem dapat berakibat pada kerugian finansial yang besar, kehilangan kepercayaan pelanggan, serta potensi sanksi hukum. Penerapan keamanan berlapis menjadi sangat penting, mulai dari enkripsi data pribadi, penggunaan autentifikasi ganda atau MFA, pemantauan sistem secara real time, hingga adanya program bug bounty untuk menemukan celah sebelum dieksploitasi. Selain itu, backup yang andal dan teruji, serta keberadaan Disaster Recovery Plan atau DRP yang jelas akan memastikan perusahaan mampu pulih dengan cepat dari insiden. Manajemen resiko TI bukan hanya soal mengurangi kemungkinan serangan, tetapi juga soal membangun resiliensi bisnis. Dengan strategi mitigasi yang tepat, Bukalapak dan perusahaan e-commerce lainnya dapat meminimalkan kerugian, menjaga kepercayaan pelanggan, mempertahankan daya saing, dan lebih siap menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.